Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Salma Fitratunisa NIM 081 dan Siti Zubaidah NIM 084. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang konsep suhu, temperatur, dan pemuaian benda. Adapun materi yang akan dibahas di dalamnya yakni pengertian suhu dan temperatur, termometer, skala termometer, jenis pemuaian pada benda, konsep suhu, temperatur, dan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Suhu merupakan suatu besaran yang menyatakan tingkat antara dingin atau panas suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Sejarah termometer. Pada tahun 1595, termometer dibuat dan dipelopori pertama kali oleh Galileo Galilei. Alat yang dimaksud dinamakan termoskop yang berbentuk seperti labu kosong yang dilengkapi dengan pipa panjang dan terdapat lubang di ujungnya. Di zaman sekarang, termometer yang kerap kali digunakan terbuat dari bahan cair, contohnya air raksa dan alkohol. Konsep yang digunakan yaitu pemuaian pada zat cair saat terjadinya peningkatan suhu benda. Termometer merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur juga perubahan benda untuk mengukur. Bagian-bagian termometer mencakup zat cair termometer berupa air raksa atau alkohol, ada tender atau reservoir zat cair. Selanjutnya titik ketap bawah yakni titik beku, ada skala suhu atau derajat panas atau dingin, batang kaca dengan saluran kapiler di dalamnya, jenis-jenis termometer. Ada beberapa jenis termometer, yakni termometer laboratorium. Termometer ini berbentuk panjang. Umumnya, termometer ini mempunyai skala suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, sehingga alat ini mampu mengukur suhu es mencair maupun suhu air mendidih. Ada termometer digital. Termometer digital berfungsi sebagai pengukur suhu badan manusia. Skala suhu yang tertera pada termometer ini antara 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada termometer bimetal. Berfungsi sebagai pengukur suhu tungku yang memiliki skala suhu hingga 600 Fahrenheit. Termometer ini memanfaatkan logam sebagai objek perubahan suhu. Termometer hambatan listrik. Perubahan aliran hambatan listrik dipengaruhi oleh suhu aliran tersebut. Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur temperatur. Skala suhu pada termometer ini sekitar 30 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Termokopel. Jenis termometer ini mempunyai dua jenis logam yang dikaitkan sehingga terbentuk rangkaian tertutup. Jadi, dengan pengukur besarnya aliran listrik pada kawat, maka temperatur dapat diketahui. Ada termometer inframerah. Termometer ini mampu mengukur suhu dengan akurat dan cepat tanpa berkontak langsung dengan objek yang akan diukur. Cara kerja termometer ini memanfaatkan radiasi energi dari sinar inframerah. Nah,
Selanjutnya ada termometer gas volume konstan. Konsep kerja termometer ini adalah konsep pemuaian gas saat dipanaskan. Metode menggunakan termometer. Yang pertama ada dubur. Aktifkan termometer digital biasa, ujungnya dilumasi petroleum jelly atau minyak zaitun. Baringkan bayi dengan posisi terlentang pada paha diangkat. Masukkan termometer digital ke dalam dubur tersebut sedalam sekitar 1,3 cm sampai 2,5 cm. Tahan termometer tersebut sampai ada sinyal. Cabut dan perhatikan angkanya. Yang kedua, menggunakan metode mulut. Caranya, aktifkan termometer digital. Ujung termometernya ditempatkan di bawah lidah. Ketiak. Aktifkan termometer digital biasa. Pastikan Anda menaruhnya di bawah ketiak atau bersentuhan dengan kulit, bukan pakaian. Himpitkan dengan erat sampai termometer memberi sinyal. Cabut dengan pelan dan lihat angka yang tertera. Yang terakhir, menggunakan metode telinga. Aktifkan termometer telinga digital. Tempatkan ke dalam telinga dengan cara lembut. Ikuti petunjuk penggunaan yang tepat pada kemasan. Tahan termometer hingga ada sinyal. Cabut termometer dari telinga secara perlahan dan lihat angka yang tertera. Prinsip kerja termometer. Saat kita melakukan pengukuran suhu pada suatu zat, apa yang kita perbuat sebenarnya ialah melakukan sentuhan terhadap zat tersebut dengan cair atau alkohol atau air raksa yang terdapat pada termometer. Perpindahan panas atau kalor yang dimiliki oleh tubuh manusia disalurkan ke zat cair pada termometer sebab adanya perubahan suhu. Akibatnya, zat cair tersebut mengembung dan naik ke atas melalui celah kapiler. Lalu dalam waktu singkat terjadi kesetimbangan termal yang ditampilkan pada salah satu skala di lajur termometer. Skala termometer. Sejarah skala termometer. Sekitar abad ke-17 ditemukan 30 jenis skala yang mengakibatkan banyak ilmuwan mengalami kebingungan. Itulah yang menginspirasi Anders Celsius menetapkan skala yang hingga saat ini dijadikan acuan dalam pengukuran suhu pada tahun 1742. Skala ini disebut dengan skala Celsius. Jika suatu objek menerima suhu dingin, lalu temperaturnya semakin rendah dan partikelnya menjadi tidak bergerak, keadaan ini yang dinamakan keadaan nol mutlak. Karena skala Celsius tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan ini, membuat Lord Kelvin memberikan tawaran skala baru, yakni skala Kelvin. Macam-macam skala yakni skala Celsius, skala Kelvin, skala Fahrenheit, dan skala Raymond. Konversi suhu. Nah, di sini kita bisa melihat rumus-rumus dari konversi suhu ya teman-teman. Ada rumus konversi suhu Celsius, rumus konversi suhu Fahrenheit, ada rumus konversi suhu Raymond, dan ada juga rumus konversi suhu Kelvin. Selanjutnya ini ada contoh soal dan jawaban. Bisa dipahami terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya ada jenis pemuaian pada benda. Bertambahnya ukuran zat yang diakibatkan oleh perubahan suhu atau bisa diartikan sebagai pertambahan ukuran zat akibat penerimaan kalor. Jenis-jenis pemuaian benda. Ada pemuaian zat padat,
pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat mencakup pemuaian panjang. Pemuaian panjang dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran panjang suatu zat yang disebabkan oleh adanya penerimaan kalor. Untuk pemuaian panjang, menggunakan konsep koefisien muai panjang yang dilambangkan dengan simbol alfa, adalah perbandingan antara pertambahan panjang zat dengan panjang mula-mula zat untuk kenaikan suhu satu satuan suhu. Nah, di sini kita bisa melihat rumusnya ya. Ada pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda yang dialami oleh benda yang memiliki panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangatlah kecil sehingga dianggap tidak ada. Koefisien muai luas besarnya setara dengan 2 kali koefisien muai panjang. Definisi dari koefisien muai luas yang dilambangkan dengan simbol D atau beta adalah bilangan yang menyatakan berapa besar pertambahan luas suatu benda setiap satuan panjang apabila suhunya naik 1 derajat Celcius. Ada pemuaian volume. Pemuaian volume dapat diartikan sebagai bertambahnya ukuran volume suatu benda yang disebabkan oleh adanya penerimaan kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tebal. Volume termasuk bentuk lain dari panjang dalam 3 kali koefisien muai panjang. Definisi koefisien muai panjang, muai volume yang dilambangkan oleh simbol gamma adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan volume tiap satuan. Nah, di sini ada contoh soal dan jawabannya. Selanjutnya ada pemuaian zat cair. Zat cair memiliki sifat selalu mengikuti wadahnya. Apabila air dituangkan ke dalam botol, bentuk air akan mengikuti bentuk botol. Maka dari itu, zat cair hanya mempunyai muai volume. Rumus persamaan pemuaian volume zat cair sama dengan rumus pemuaian volume zat padat. Nah, di sini juga tertera contoh soal dan jawabannya ya. Selanjutnya ada pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas mencakup pemuaian volume pada tekanan tetap. Pada gambar A, gas berada di dalam ruang tertutup dengan tutup di atasnya yang bergerak bebas. Pada gambar B, gas berada di dalam ruang tertutup saat dipanasi dan ternyata volume memuai sebanding dengan suhu mutlak, atau dalam bahasa atau dalam kalimat matematika dapat dinyatakan T, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada pemuaian tekanan pada volume tetap. Perhatikan gambarnya ya. Pada gambar 12, gas berada di dalam ruang tertutup rapat saat dipanasi. Apabila pemanasan berlangsung kontinu, maka akan terjadi ledakan. Hal itu bisa terjadi sebab saat proses pemanasan berlangsung, tekanan gas pada ruang tertutup tersebut terus-menerus mengalami pemuaian. Pemuaian tekanan gas tersebut sebanding dengan kenaikan suhu gas. Dan yang terakhir, ada pemuaian volume gas pada suhu tetap. Pada gambar A, gas yang berada di dalam ruang tertutup dengan tutup di atasnya yang dapat digerakkan dengan bebas. Pada gambar B, saat tutup tabung digerakkan secara perlahan-lahan supaya temperatur gas di dalam tabung tetap. Jadi, ketika volume gas diperkecil, tekanan gas yang ada di dalam tabung bertambah besar, dan jika volume gas diperbesar, maka tekanan gas yang ada di dalam tabung mengecil. Dengan demikian, saat suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Boyle. Apabila saat proses pemuaian gas terjadi perubahan tekanan, volume dan temperatur berubah,
maka dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus persamaan hukum Boyle. Gay-Lussac yaitu sebagai berikut: P dikali V per T sama dengan tetap, atau V1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, ini ada contoh soal dan jawabannya. Dan materi yang terakhir yaitu konsep suhu, temperatur, dan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan konsep suhu, temperatur, dan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termometer. Termometer menggunakan prinsip pemuaian raksa dan alkohol untuk digunakan sebagai penunjuk suhu, sehingga termometer digunakan untuk mengukur suhu. Yang kedua ada keping bimetal. Keping bimetal merupakan hasil perpaduan dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikelilingi menjadi satu. Keping bimetal sangat peka jika sudah menyangkut perubahan suhu. Jika dipanaskan, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ada pemasangan kaca jendela. Pemasangan pada kaca jendela harus memperhatikan ruang muai kaca dahulu, dikarenakan koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca tersebut dipasang. Yang keempat ada pemasangan sambungan rel kereta api, di mana harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel lainnya. Apabila suhunya meningkat, maka batang rel akan memuai sehingga akan bertambah panjang. Karena hal inilah, maka tidak akan terjadi desakan antar rel yang akan mengakibatkan rel menjadi bengkok. Yang kelima ada ban sepeda motor atau motor, mobil, dan balon. Apabila ban sepeda motor, ban mobil, dan balon diisi udara terlalu banyak sampai menjadi keras, lalu benda tersebut terkena panas secara kontinu, maka akan terjadi peledakan atau peletusan sebab udara yang ada di dalam ban dan balon tersebut mengalami pemuaian. Yang keenam ada kawat atau kabel listrik dan telepon. Umumnya, pegawai PLN atau pegawai telepon secara kontinu memasang kawat atau kabelnya dengan keadaan kendor atau dalam bergelombang. Hal itu diterapkan supaya kawat atau kabel tidak putus saat malam hari ketika terjadi penyusutan. Selain itu juga supaya mengurangi kemungkinan putusnya kabel atau kawat tertimpa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.